Tauhid Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita akan membaca buku pengantar fikih jual beli, dan kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu pembahasan seputar masalah harta haram. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan definisi dari harta haram dan pentingnya mengenal harta haram. Berikutnya kita akan melihat bagaimana potret para ulama di masa silam yang menunjukkan kehati-hatian mereka terhadap masalah harta. Berkali-kali saya menyebutkan kalimat wara'. Wara'nya Abu Bakar As-Siddiq, wara'nya Umar Ibn Khattab, dan di sini saya hanya menyebutkan 3 kisah dari ribuan kisah yang terjadi di tengah umat masa silam, di tengah para generasi salaf, baik di kalangan sahabat, tabi'in maupun yang lainnya. Apa yang dimaksud dengan wara'? Ada 2 istilah yang mirip secara definisi, tapi sebenarnya sangat berbeda jauh. Yang pertama adalah wara', yang kedua zuhud. Wara' dan zuhud, mana yang lebih tinggi tingkatannya? Kalau kita mengacu kepada definisi yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau ngasih penjelasan. Yang dimaksud dengan zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang tidak memberikan manfaat di akhirat. Sedangkan wara', definisi yang beliau sampaikan, tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat. Saya ulang, zuhud artinya meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat di akhirat. Sedangkan wara' maknanya adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan di akhirat. Dengan melihat definisi ini, berarti mana yang lebih tinggi derajatnya? Jawabannya, zuhud lebih tinggi dibandingkan wara'. Orang yang zuhud, yang ada dalam pikirannya adalah apakah kegiatan ini berpahala ataukah tidak. Sehingga ketika dia mau melakukan aktivitas, maka pertama yang dia pikirkan, apakah aktivitas ini ada manfaatnya di akhirat ataukah tidak. Jika tidak ada manfaatnya di akhirat, maka dia akan beralih kepada aktivitas yang lain yang bisa mendatangkan manfaat di akhirat. Karena itu orang yang zuhud bisa jadi dia tidak disibukkan dengan hal-hal yang mubah, tidak disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya diperbolehkan, tapi dia sibuk dengan perbuatan antara yang wajib dan yang sunnah, dengan perbuatan yang bisa mendatangkan pahala dan manfaat di akhirat. Sedangkan definisi wara', tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat. Berarti bisa jadi dia masih mengambil hal yang mubah. Dalam pikiran dia adalah apakah yang saya lakukan itu nanti berbahaya di akhirat ataukah tidak. Sehingga kalau misalnya dia lakukan ini bisa berbahaya, ini bisa memicu terjadinya dosa, maka dia tinggalkan karena sifat wara'nya yang dia miliki. Sehingga bagian ini dia masih mengambil hal yang mubah, yang penting pokoknya tidak mengandung dosa, maka dia masih ambil, dia masih lakukan selama itu diperbolehkan. Karena itulah hubungannya dengan masalah harta, kita lebih banyak membahas dari sisi wara'. Kenapa? Karena interaksi harta itu bercampur atau hanya ada 2 kemungkinan, antara yang mubah dengan haram.
Sedangkan zuhud itu kaitannya dengan masalah penggunaan. Sedangkan zuhud itu kaitannya dengan masalah penggunaan. Untuk masalah mendapatkan, maka lebih banyak kaitannya dengan masalah antara yang mubah dan yang dilarang. Kamu dapatkan ini mubah atau tidak? Oh, ini mubah atau ini dilarang. Sedangkan masalah penggunaan, maka di sana pilihannya bisa zuhud atau dia melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Karena itulah baik zuhud maupun wara' bisa saja ada pada diri seorang muslim. Dan tentu orang yang zuhud, maka umumnya bisa dipastikan dia juga punya sifat wara'. Karena kalau sudah dalam pikirannya apakah ini bisa menghasilkan pahala ataukah tidak, orang yang zuhud seperti ini bisa dipastikan dia tidak akan mungkin mencari sesuatu yang akan membahayakan akhiratnya. Karena itulah zuhud bisa jadi ada pada diri orang yang kaya. Zuhud bisa ada pada diri orang yang punya banyak harta. Sehingga zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan, tidak identik dengan tidak punya apa-apa, tidak pula identik dengan perbuatan orang-orang sufi yang mereka nggak mau kerja. Karena zuhud adalah karakter batin. Dalam masalah harta, dia selalu berusaha bagaimana agar harta itu bisa menghasilkan manfaat di akhirat. Karena itulah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanya, ayakunu rajulu zahidan wa indahu alfu dinar. Bisakah orang itu menjadi manusia yang zuhud sementara dia memiliki harta senilai 1 dinar atau senilai 1000 dinar? Harta 1000 dinar berarti kurang lebih 4 kg emas. Bisa enggak orang itu bisa menjadi zuhud sementara dia memiliki harta sebanyak 4 kg emas? Imam Ahmad mengatakan, na'am ala syaritah. Bisa dengan syarat. Apa syaratnya? Alla yafraha idza zadat wala yahzana idza khasirat wala yahzana idza khasirat. Dia tidak merasa bangga ketika hartanya itu bertambah, dan dia tidak merasa sedih ketika hartanya berkurang. Sehingga bagi dia pertambahan dan berkurangnya harta itu sama sekali tidak mempengaruhi batinnya. Dan orang yang zuhud, harta itu hanya sebatas ada di tangan, sebatas ada di bagian lahiriah, tapi tidak sampai masuk dalam pikirannya. Sehingga ketika hartanya berkurang, dia santai. Hartanya bertambah juga tidak membuat dia semakin bangga, semakin sombong. Dia tidak membuat dia semakin cinta dunia. Kenapa? Orang yang zuhud dalam pikirannya, apakah hidup ini bisa menghasilkan manfaat di akhirat ataukah tidak? Sekarang coba kita lihat waroknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Meskipun di saat yang sama beliau adalah orang yang zuhud. Suatu ketika, sebenarnya ini mantan budaknya. Di sini saya tulis hamba sahayanya. Anda bisa ganti dengan kalimat atau dengan tambahan. Suatu ketika mantan hamba sahayanya, mantan budaknya, membawa satu makanan dan Abu Bakar radhiyallahu anhu memakannya. Lalu mantan budak ini berkata, wahai tuanku, tahukah anda dari mana makanan ini? Abu Bakar radhiyallahu anhu terus lantas bertanya, dari mana kau dapatkan ini? Kemudian si mantan budak ini mengatakan, dulu saya pernah berlagak seperti orang pintar, berlagak seperti dukun, padahal saya tidak punya kepandaian ilmu perdukunan. Saya hanya menipu, lalu di kemudian hari dia menjumpaiku dan memberiku upah kepadaku makanan yang anda tadi makan, dan itu adalah bagian dari pemberian tersebut. Jadi di masa silam, si budak ini pura-pura jadi dukun, lalu mengobati si A. Kemudian setelah berlangsung lama, kemudian setelah diobati, si A ini pulang tapi nggak ngasih sesuatu. Setelah berlangsung lama, si A ketemu mantan budak ini. Kemudian si A ngasih makanan, dalam riwayat yang lain yang dikasihkan adalah susu. Kemudian susu itu dibawa oleh sang mantan budak tadi, diantarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terus Abu Bakar dikasih sebagian.
Mendengar hal itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung memasukkan jarinya ke dalam mulutnya sampai dia memuntahkan semua makanan yang baru beliau makan. Karena beliau tidak ingin makanan haram itu masuk ke dalam perutnya. Karena apa yang dihasilkan oleh budak ini adalah sesuatu yang haram. Dia berpura-pura melakukan praktek perdukunan, padahal itu adalah penipuan. Berarti hasil makanan ini adalah hasil dari penipuan. Kemudian kejadian yang sama juga dialami oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika Umar ibn Khattab diberi minuman susu dan beliau pun senang. Kemudian beliau radhiyallahu anhu bertanya kepada orang yang memberinya, "Dari mana kau dapatkan ini?" Orang itu menjawab, "Saya berjalan melewati seekor onta sedekah." Onta sedekah itu berarti onta zakat. Sementara mereka sedang berada dekat dengan sumber air. Mungkin yang dimaksud mereka di sini adalah para gembalanya atau orang-orang yang menggembalakan onta. Dan onta zakat di masa silam itu digembalakan oleh petugas negara. Lalu tiba-tiba orang ini ketika melewati seekor onta, dia memerah susunya. Lalu diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu tidak berhak karena ini adalah onta zakat. Lalu Umar melakukan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar. Beliau masukkan jarinya untuk memuntahkan makanan tadi. Tayyib. Kemudian kisah yang ketiga, seorang wanita salihah yang menasihati suaminya yang tercinta sebelum suaminya keluar rumah untuk mencari nafkah. Dipegang kerah bajunya, lalu disampaikan kepada suaminya, "Ya hadza la tut'imna illa tayyiban. Ittaqullah wa tawakkal alaih, la tut'imna illa tayyiban." Wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah dan berusahalah untuk bertakwa kepada Allah. Jangan engkau memberi rizki kepada kami kecuali yang baik. Karena kami mampu untuk menahan lapar dan dahaga, tapi kami tidak mampu untuk menahan panasnya api neraka. Subhanallah. Dan karena pengaruh istri yang seperti ini, ketika suaminya mencari harta itu lebih tenang, lebih waspada, lebih hati-hati. Meskipun posisi wanita dia tidak bekerja, tapi pesan moral yang dia berikan kepada suaminya itu akan membuat suaminya lebih tenang. Maka kita sampaikan kepada ibu-ibu yang mungkin Anda tidak punya peran dalam mencari nafkah yang dominan di keluarga. Kalaupun Anda bekerja, mungkin bisa jadi penghasilan Anda tidak sebanyak penghasilan suami. Ketika suami mencari nafkah, begitu suami hendak keluar rumah, kasih pesan-pesan moral yang membuat hati suami itu lebih tenang. Dan itu akan membuat suami ketika mencari harta, dia lebih waspada, jangan sampai mencari yang haram, jangan sampai mencari yang dilarang oleh syariat. Karena terkadang salah satu di antara motivasi suami mencari yang haram adalah dia ingin membahagiakan istrinya. Biar pulang membawa harta banyak, bisa memberikan fasilitas untuk istrinya. Nanti kalau istrinya beli-beli, suami nggak pusing. Kenapa? Cadangan devisanya masih banyak. Meskipun hakikatnya itu adalah sesuatu yang dilarang. Ada satu kisah yang ini pernah dialami di zaman Hasan al-Basri rahimahullah. Beliau berasal dari Basrah. Kemudian beliau melakukan ibadah haji ke kota Mekah. Lalu beliau melihat ada orang yang sedang menjual kain. Hasan al-Basri mendekat ke penjual ini. Begitu Hasan al-Basri mendekat, Masya Allah, penjual kain ini memuji barangnya berlebihan. Syukur Tuan datang ke sini. Tuan kalau nggak jadi beli, mungkin Tuan akan menyesal kalau sampai rumah. Ini kain yang paling bagus, ini dan seterusnya. Ingin meyakinkan agar Hasan al-Basri segera beli. Begitu melihat bagaimana cara orang ini menawarkan barang,
Hasan Al-Basri langsung meninggalkannya. Selesai beliau melaksanakan ibadah haji, beliau pulang ke Basra. 2 tahun berikutnya beliau balik lagi ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan beliau menjumpai penjual kain yang sama. Tapi kali ini cara dia menawarkan lebih santun, lebih bagus. Begitu Hasan Al-Basri mendekat, orang ini menawarkan dengan cara yang lebih sopan. Silahkan dilihat-lihat, kalau cocok, tertarik, boleh dibeli. Ditunjukkan di sini ada cacatnya ini, di sini bolong, di sini sobek, di sini. Sehingga Hasan Al-Basri terheran. Ini orang ada perubahan yang luar biasa antara cara dia dulu ketika menawarkan barang dengan cara dia sekarang menawarkan barang. Apakah karena sudah ngaji sunnah, ataukah sudah kenal dakwah, atau bagaimana? Kemudian Hasan Al-Basri tanya, bukankah kau yang 2 tahun yang lalu menawarkan kain dan menjual di sini? Betul. Terus kenapa ada perubahan yang bagus ketika kau mencari harta? Kemudian dia buka kartu. Jadi begini kisanak, 2 tahun yang lalu saya itu punya istri yang Masya Allah tamaknya terhadap harta, luar biasa, rakus harta, sehingga kalau saya pulang dengan membawa uang yang banyak dianggap sedikit. Kalau saya pulang dengan membawa uang sedikit, Masya Allah bisa berantem. Sehingga dalam pikiran suami selalu yang muncul adalah duit. Detak jantungnya itu duit. Karena dia ingin membahagiakan istrinya, dia ingin membuat istrinya agar tidak ngomel ketika dia pulang. Akhirnya seperti itu cara dia dalam berjualan, cara dia dalam mencari harta yang haram, jangankan yang syubhat, yang haram saja diambil. Begitu kemudian dia cerita, Allah mewafatkan istri saya ini, lalu Allah gantikan saya dengan istri yang jauh lebih qanaah. Nah, istri saya yang kedua ini ketika saya keluar rumah, itu kerah baju saya dipegang. Lalu dia ngasih nasihat, ya hadza la tud'imna illa thayyibah, ittaqullah, fa in ji'ta biqalilin katsarna, wa in ji'ta bila malin a'annak. Wahai fulan, bertakwalah kepada Allah, jangan kau kasih makan kami kecuali yang baik, kecuali yang halal. Kalau kau pulang dengan membawa harta yang sedikit, nanti saya anggap itu banyak. Dan kalau kau pulang tidak membawa harta, nanti aku akan bantu kamu. Masya Allah, ngelerem batin suami. Sehingga suami merasa lebih tenang. Karena yang di rumah tidak memberikan pressure, tidak memberikan tekanan agar bisa mendatangkan yang lebih banyak. Yang di rumah tidak mentarget, maka suami lebih tenang. Makanya ketika ibu-ibu mentarget, Pak, arisan 1 Pak, arisan 2, cicilan di sini. Tahu kan pecicilan? Maka orang akan termotivasi gimana caranya biar dapat harta banyak, ada banyak. Akhirnya hanya mungkin karena pengaruh istrinya, padahal istrinya nggak bekerja, tapi dia motivator. Wah, berhasil ngasih motivasi kepada suaminya, sehingga suaminya panas. Pokoknya gimana caranya biar dapat harta. Saya yakin keluarga seperti ini, meskipun suami banyak membawa harta, suasana di rumah tetap panas. Karena ketidaktenangan yang terjadi. Tayyib. Karena itulah ibu-ibu, mungkin Anda berada di belakang rumah, di dapur maksud saya ya, menjadi kapolda, kepala polisi dapur. Tapi Anda ketika memberikan perintah kepada suami, ngasih nasihat kepada suami dengan cara yang menenangkan hati suami, sehingga dia ketika mencari harta lebih tenang, insya Allah ini salah satu di antara faktor suami Anda lebih hati-hati dalam mencari yang haram, dalam mencari nafkah. Sampaikan kepada
suami, ibu, ya. Bertakwalah kepada Allah. Sudahlah bang, secukupnya saja. Yang penting pokoknya kita makan sesuatu yang halal. Nggak usah terima suap, nggak usah terima sogok, nggak usah terima tips. Secukupnya saja. Ya. Ini insya Allah sudah mencukupi. Dan itu tolong diimbangi. Suami penghasilnya segitu, tapi Anda terlalu bersemangat untuk cari Shopee. Nah, itu juga berbahaya. Akhirnya kadang-kadang paket. Nah, apalagi ini. Nah, suaminya nggak ngerti kalau istrinya belanja di Shopee, datang paket. Tayyib. Saya tidak mau banyak cerita di sini karena nanti bisa jadi masalah di beberapa keluarga. Kemudian saya beralih ke halaman 194 tentang masalah bahaya gulul, bahaya korupsi. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 161, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa yang gulul, maka dia akan gendong itu gululnya kelak di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar dan beliau bersabda, dan ini penjelasan dari ayat yang tadi kita sampaikan, meskipun itu konteksnya tidak tidak persis ketika ayat ini turun. Beliau mengatakan, ada apa dengan amil zakat yang kami utus? Lalu dia datang dengan mengatakan, ini untukmu dan ini hadiah untukku. Beliau mengutus Ibnu Lutbiyah untuk mengambil zakat di Bani Salimah, yang katanya Bani Salimah ini adalah suku yang menempati daerah yang saat ini ada masjid Qiblatain. Kalau Anda di Madinah, kemudian City Tour, nanti biasanya rutenya kan ke Kuba, terus lempar jumroh di Pasar Kurma, lempar real maksudnya ya. Kemudian nanti keliling-keliling dan pulangnya melewati masjid Qiblatain. Dan katanya Masjid Qiblatain itu adalah dulunya kampungnya Bani Salimah. Kemudian ada salah satu dari wajib zakat yang menyerahkan zakatnya dan dia ngasih hadiah kepada Ibnu Lutbiyah. Ini zakat saya, wa hadhi hadiyatun laka. Dan ini hadiah untuk Anda. Setelah selesai urusan, Ibnu Lutbiyah pulang ke Madinah. Kemudian beliau serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hadhihi zakatun wa hadhihi hadiyatun li." Ya Rasulullah, ini zakat dan ini hadiah untukku. Jadi dia enggak pulang dulu nyimpen hadiah, enggak. Sahabat ini terbuka apa adanya. "Ya Rasulullah, ini zakat dan ini hadiah untukku." Ya, sangat jauh berbeda dengan karakter karyawan yang suka menerima sogok. Nggak mungkin dia lapor ke bosnya, itu nggak mungkin. "Pak, ini kemarin saya dapat tips dari sana, Pak." Wah, 1001 orang melakukan seperti ini. Atau misalnya ASN yang bagian pengadaan, ya. ASN bagian pengadaan itu paling basah biasanya. Lalu dia mendapatkan tips dari para vendor. Dapat ini, Masya Allah ya. Nggak mungkin dia cerita di hadapan atasannya, "Pak, saya kemarin dikasih ini. Bapak mau berapa?" Kalau mungkin cerita ya paling tawar-menawar. Nabi SAW pun marah dengan Ibnu Lutbiyah. Lalu beliau mengatakan, "Ada apa dengan amil zakat yang kami utus?" Lalu dia datang dan mengatakan, "Ini untukmu sebagai zakat ya. Ini zakat dan ini hadiah untukku." Fahalla jalasa fi baiti abih wa ummi fayanzuru ayuhda lahu amla. Coba sekarang dia duduk di rumah bapak dan ibunya. Ada enggak yang ngasih hadiah? Artinya, kalau dia enggak jadi pejabat, enggak bakalan dia dikasih hadiah. Kalau dia nggak punya tugas negara, nggak bakalan dia dikasih hadiah. Coba dia duduk di rumah bapak ibunya, ada nggak yang ngasih hadiah? Kalau memang itu jujur hadiah, kamu jangan mengemban misi negara, kamu jangan mengemban tugas negara. Kamu duduk di rumah, kalau orang ini datang ngasih hadiah, itu silahkan diterima.
Makanya kalau kayak gini kok disebut ini kan bagian dari usaha, bagian pengadaan di sebuah instansi. Lalu dia menyampaikan kepada para vendor, perusahaan kami butuh komputer sekian, butuh ATK sekian, butuh ini sekian, butuh ini sekian. Kemudian dia dikasih fee, dikasih amplop, dikasih gratifikasi. Lalu dia bilang, ini bagian dari usaha, bagian dari kerja. Maka kita gunakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Coba kau duduk di rumah bapak ibumu, jangan mengemban tugas ini. Betul nggak perusahaan itu akan ngasih hadiah ke kamu? Kalau betul, silahkan kamu terima. Kenapa perusahaan ini ngasih hadiah? Karena kau bagian pengadaan, karena kau bekerja di bagian yang melayani publik, sehingga mereka ngasih hadiah ke kamu. Karena kau pejabat, bahasa lainnya, karena kau punya tugas negara, padahal kau sudah digaji. Salah satu ikhwah yang dia sudah lama ngaji sunnah, kenal dengan dakwah, pernah menyampaikan, gaji saya dari negara itu hanya sebatas ikatan dinas, dan pendapatan saya yang sebenarnya adalah dari para vendor-vendor itu. Itu alibi yang dia sampaikan agar dia tetap bisa terjaga, sehingga tidak kendor untuk terus semangat bekerja. Maksudnya adalah gak apa-apa terima seperti ini insya Allah bukan termasuk harta yang haram. Subhanallah, ada pemahaman seperti itu. Coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Walladzi nafsi biyadihi la ya'ti bi syai'in illa ja'a bihi yaumal qiyamah yahmiluhu ala raqabatihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah Ta'ala, tidak ada satupun orang yang membawa harta hasil gratifikasi. Saya tidak katakan sogok, saya katakan hasil gratifikasi. Nggak ada satupun orang yang membawa harta hasil gratifikasi kecuali dia akan bawa di hari kiamat. Dia akan pinggul di atas pundaknya, dia pikul di atas pundaknya. Dilihat banyak orang, sehingga semua orang menyaksikan, oh inilah ASN yang dulu dapat gratifikasi, ini aparat yang dulu dikasih amplop, inilah pejabat yang dulu dapat sogok, dipikul, dilihat banyak orang. In kana ba'iran lahu ruqa, kalau itu adalah dia dapat gratifikasi berupa hewan onta, mungkin untuk konteks di tempat kita tidak ada, maka onta itu akan mengeluarkan suara onta. Au baqaratan laha khuwar, kalau yang dia terima adalah sapi, maka nanti sapi itu melenguh. Au syatan tayar, dan kalau yang dia terima adalah kambing, maka kambing itu mengembek. Sehingga harta yang dia terima sebagai harta gratifikasi itu mengeluarkan suara. Ya, Pak Ustadz, batu kan nggak punya suara Pak Ustadz, aspal juga nggak punya suara, pasir nggak punya suara, semen nggak punya suara. Jadi kalau kita dapat gratifikasi berupa semen, bahan bangunan dan seterusnya, nggak ada suaranya itu Pak Ustadz. Ya sudahlah, tidak ada suaranya nggak apa-apa, tapi Bapak mikul semen, Bapak mikul batu, Bapak mikul aspal, disaksikan banyak orang. Oh, hadis ini hanya khusus berlaku untuk 3 binatang, onta, sapi, kambing. Kalau gratifikasi selain ini, duit itu kan ringan, tidak apa-apa, dibawa saja. Subhanallah, ada yang memahami seperti itu. Tayyib, jamaah, waspadalah dengan yang seperti ini, dan kita berlatih untuk berusaha tahap demi tahap meninggalkan hal seperti ini. Mungkin untuk meninggalkan 100% nampaknya sangat berat, tapi kapan lagi kalau tidak kita mulai. Ada seorang anggota DPR, ketika ada banyak proposal masuk untuk pengajuan perizinan, dikumpulkan itu para pengusaha.
Beliau cuma menyampaikan, saya sedang ada tugas atau saya punya gawe. Gawe itu, saya sedang punya rencana, saya punya gawe bangun rumah. Titik, dah sampai di situ. Acara selesai. Upacara adat selesai. Pulang masing-masing. Akhirnya apa yang terjadi? Pengusaha ini nyumbang semen, pengusaha ini nyumbang besi, ini nyumbang pasir, ini nyumbang. Masya Allah. Jadi satu rumah masih sisa bahan-bahannya. Dia cuma ngomong kayak gitu. Aku lagi gawe bangun rumah. Cuman ngomong kayak gitu. Dia memang tidak terang-terangan minta, tapi mukanya sudah dipahami. Oh, ini maksudnya seperti itu. Sehingga pengusaha tahu, loh saya kan nggak minta Pak. Kita tidak pernah melakukan MOU. Saya tidak melakukan kesepakatan. Kamu kalau izinnya mau lolos, tanda tangani ini. Ya sudah Pak, diterima saja. Tapi barangkali akan Anda pikul di hari kiamat. Ini bahaya ketika orang membawa harta korupsi, dipikul di hari kiamat dan ditampakkan oleh Allah di hadapan banyak orang. Sehingga yang dulu mungkin pejabat ini punya jadwal khutbah di masjid, orang tidak punya pandangan suudzon kepadanya. Tapi ternyata dia di kantor, kelakuannya seperti itu. Akhirnya tetangganya tahu, oh yang dulu Bapak kami kenal sebagai tokoh masyarakat, pejabat tokoh masyarakat, punya jadwal khutbah di masjid, bahkan jadi pembina takmir, bukan cuma ketua takmir, pembinanya, orang yang dihormati. Tapi kelakuannya kayak gini, mikul harta hasil korupsi, dilihat banyak orang. Waliyadzubillah, semoga itu tidak terjadi pada diri kita. Kemudian berikutnya saya menyebutkan tentang beberapa dampak harta haram bagi umat, baik secara pribadi maupun sosial. Ya, baik secara pribadi maupun sosial, dan insya Allah ini Anda bisa baca sendiri. Karena yang namanya perbuatan dosa itu pengaruhnya tidak hanya untuk pribadi pelaku, tapi kadang pengaruhnya juga berimbas pada kondisi sosial di masyarakat. Salah satunya Anda bisa lihat di halaman 199. Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah." Apabila zina dan riba dhahara fi qaryatin, semarak di sebuah kampung, merajalela di sebuah negeri, sungguh mereka telah mengundang azab Allah untuk menimpa mereka. Baik, saya mau membandingkan antara iklan 1 dengan iklan 2. Beberapa kawan yang mereka sudah hijrah anti riba ingin mengajak kepada masyarakat agar juga turut anti riba. Akhirnya dia sewa baliho, kemudian ditulisi no riba, anti riba, bahaya riba, dan seterusnya. Itu Masya Allah ditentang dan dilaporkan ke aparat, terus dibredel. Paling bertahan 1-2 hari hilang. Kadang ada yang pakai baliho atau apa itu, baliho di tengah jalan gitu ya, spanduk tengah jalan ditulisi anti riba, dan ditentang, sebentar lagi dibredel. Padahal itu pakai izin resmi, cuman kontennya dianggap konten radikal. Anehnya iklan diskotik ya, yang tersebar di banyak titik, ya tentu saja namanya iklan diskotik, tidak mungkin gambarnya anak yatim, tidak mungkin gambarnya kambing, tapi itu iklan akikoh kalau gambarnya kambing ya. Iklan diskotik gambarnya pezina misalnya, waliyadzubillah, gambarnya wanita yang membuka aurat. Iklan riba, kur
8% per tahun. Kredit cepat cair. Anda datang, KTP cair langsung. Iklan 1 jam cair. Gak ada orang yang mempermasalahkan. Kenapa kok tidak diberedel? Karena mereka yang hijrah lebih santun. Orang baik secara umum lebih santun. Tapi orang baik ini giliran mengajak kepada kebaikan dianggap radikal. Sudah, Anda bisa membandingkan sendiri ya. Tayyib. Berarti mana yang lebih semarak dan lebih merajalela? Lebih zahir, lebih nampak di permukaan. Untuk saat ini nampaknya wallahu alam kayaknya riba masih dominan. Zina dominan, diwakili dengan iklan diskotik di mana-mana. Belum lagi praktek yang ada di lapangan. Riba dominan. Maka kalau kita lihat hadis yang tertera di halaman 199, ketika perzinaan merajalela di satu negeri dan riba merajalela di satu negeri, maka mereka mengundang azab Allah Ta'ala. Mengundang azab Allah Ta'ala. Sehingga kalau misalnya Allah datangkan berbagai macam bencana, krisis, ketidaktenangan batin, rakyat dengan pemerintah kerengan terus, berantem terus, nggak bisa pernah tenang, perang opini, pemerintah membuat opini, rakyat juga membalas opini, akhirnya saling perang opini, membahas masalah politik, isinya cuma sakit hati. Dan itu bagian dari azab, hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia disebabkan karena dosanya. Nah, karena itulah sebenarnya ajakan untuk meninggalkan riba, ajakan untuk anti zina, hakikatnya adalah mari kita bersama-sama untuk membuat hidup ini lebih baik, karena ini bisa mendatangkan musibah. Karena itulah orang yang berdakwah hakikatnya dia sedang mengajak masyarakat untuk mendapatkan kenikmatan. Cuman bagi orang yang nggak ngerti, dianggap radikal. Ya, disebut wah ini aliran baru. Ini karena pengaruh Wahabi, ya, anti riba Wahabi. Nah, jika orang yang anti riba adalah orang yang disebut radikal, ya, bersabarlah meskipun Anda mendapatkan gelar seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Dan di halaman 200 kita masuk bab baru, yaitu pembagian harta haram. Namun insya Allah untuk bagian ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dan sekali lagi kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk selalu istiqomah di atas jalan kebenaran, baik terkait masalah bagaimana membangun akidah, bagaimana menjalankan ibadah, termasuk bagaimana melaksanakan muamalah. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah ketika Anda melihat ada teman Anda, kawan Anda, teman kerja yang mereka tenggelam dalam sesuatu yang haram. Berdoalah kepada Allah. Pertama, semoga dia dapat hidayah. Yang kedua, semoga Anda tidak mendapatkan ujian sebagaimana yang dialami oleh orang ini. Semoga Anda tidak mendapatkan ujian, semoga kita tidak mendapatkan ujian sebagaimana yang dialami oleh orang ini. Dia tenggelam dalam satu yang haram sementara dia enggak sadar. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Selanjutnya kita angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Wa fikum barakallah. Silakan. Begini, Ustaz, mengenai yang gulul tadi, termasuknya adalah memanfaatkan inventaris kantor gitu saja. Kan anak ini masih kerja WFH dan inventarisnya berupa laptop saja untuk bekerja gitu, Ustaz. Nah, Anda juga, perusahaan Anda swasta atau milik negara? Anda sebetulnya bekerjanya di swasta tapi diperuntukkan untuk BUMN.
tapi di bawah vendor gitu, jadi karyawan kontrak gitu, tapi membantu BUMN, perusahaan BUMN gitu. Laptop ini, inventaris ini kadang anak sering buat untuk misalkan anak sekolah, pendaftaran, terus keperluan pribadi, belanja dan lainnya. Nah, apakah ini masuk ke dalam hal ini, dan apabila masuk, apakah harus meminta izin kepada SPP ANA yang merupakan dia langsung dari pejabat BUMN tersebut gitu. Baik. Nah, Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Untuk masalah penggunaan fasilitas, kita bisa rinci menjadi dua. Yang pertama, jika fasilitas itu adalah milik perusahaan swasta, maka cukup izin pemilik perusahaan, Anda berhak untuk memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Karena dia yang berhak untuk menentukan apakah laptop ini mau dipakai untuk kerja, untuk kepentingan pribadi. Kalau pemiliknya setuju, pemiliknya ridho, silahkan Anda lakukan. Tapi untuk milik negara, tentu izinnya bukan atasan. Karena laptop ini bukan milik atasan. Kendaraan plat merah itu adalah kendaraan untuk operasional kegiatan negara. Dipakai untuk piknik di hari Minggu keluar rumah, lalu keliling-keliling kota. Ya ini seharusnya sewa. Dan negara punya pemasukan dari situ. Namun di tempat kita itu legal dan nggak perlu bayar. Padahal itu kendaraan operasional, bukan untuk kepentingan negara tapi untuk kepentingan pribadi. Kalau seperti itu, siapa yang harus mengizinkan? Atasan saya mengizinkan. Itu kendaraan apakah milik atasan kamu? Enggak, milik negara. Terus minta izin kepada siapa kalau milik negara? Minta izin kepada seluruh rakyat? Dan itu tidak mungkin. Yang bisa Anda lakukan adalah silahkan dirawat, dan kalau butuh biaya pengeluaran, maka Anda bisa minta gantinya, kemudian gunakan untuk kegiatan operasional negara. Wallahu ta'ala alam. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Anda sudah terhubung. Suaranya nggak jelas. Anda kecilkan volume televisinya. Oh iya, udah dikecil. Baik, silakan. Mau bertanya tentang masalah riba atau enggak gitu, penitipan kopi. Nah, Ini langsung cerita sekarang. silahkan. Oh ya. Saya kan punya petani kopi. Saya ini petani kopi. Tapi saya itu menggarap lahan orang lain gitu. Jadi hasilnya itu nanti bagi dua. Setelah itu, si tuan tanah itu punya usaha jual beli kopi. Lalu tuan tanah saya itu menawarkan untuk hasil kopi itu dititipkan di gudang dia untuk nanti akhirnya dibagi dua setelah selesai musim kopinya, dengan harga di akhir musim kopi itu tadi. Kalau seandainya harganya 20, ya nanti dikasih harga 20. Kalau harganya 15, dikasih harga 15. Sedangkan sekarang harganya itu 18.000 per kilonya. Apakah itu termasuk riba, Pak Ustaz? Baik. Cukup, Ibu? Ya. Nah. Baik. Dengan skema seperti yang Ibu sampaikan, ini bukan termasuk riba, tapi ini akad musaqah namanya ya, akad musaqah. Jadi akad musaqah atau muzara'ah itu mirip. Saya punya lahan, kemudian saya minta orang lain untuk kelola lahan. Bedanya antara akad musaqah dan muzara'ah, kalau muzara'ah saya cuma lepaskan saja, ini lahan silakan kamu garap, bibit, terus apalagi misalnya pupuk dan aneka kebutuhan untuk nanam, itu urusan kamu. Saya pokoknya kasih lahan saja. Kalau musaqah, ini yang kalau yang pertama tadi muzara'ah. Kalau musaqah, bibit dari saya,
kebutuhan dari saya, Bapak cuma ngelola saja. Sehingga dia datang membawa tenaga tapi tidak membawa modal yang lain. Kalau muzara'ah, dia datang, pengelola itu datang dengan membawa perlengkapan yang lain seperti bibit, pupuk, dan seterusnya. Baik musaqah maupun muzara'ah, dua-duanya diperbolehkan. Dan untuk kopi misalnya, jika bibitnya dari Anda, kemudian pupuk dari Anda, berarti itu akadnya muzara'ah. Anda melakukan akad muzara'ah. Pemilik tanah mempersilakan kepada Anda untuk mengelola tanahnya guna nanam kopi. Kemudian nanti kopi ini akan dijual. Sudah? Nah, masalah bagi hasilnya itu sesuai kesepakatan. Boleh 50-50 atau 60-40. Terus hasil itu baru kelihatan ketika hasil panen itu kan terjual. Makanya bagus jika posisi pemilik tanah tadi menawarkan, silakan ibu taruh di gudang kami dan nanti kita akan jual, hasilnya kita bagi sesuai dengan hasil akhir penjualan, dan itu sudah benar. Sehingga insya Allah praktek yang tadi Anda sampaikan bisa dilanjutkan dan tidak ada riba di sana. Wallahu a'lam. Baik, kita coba jawab pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Yoga dari Bali. Bolehkah kita mencicil mengeluarkan uang tiap bulan dengan niat membuang harta haram di masa lalu? Karena kita sudah tidak tahu berapa jumlah harta haram yang kita dapat di masa lalu. Barakallahu fikum. Baik. Kalau Anda yakin punya harta haram di masa lalu, tapi Anda nggak tahu berapa nilai nominalnya, maka yang bisa disarankan adalah perbanyak sedekah. Satu, yang kedua, sambil dikeluarkan dengan pakai prediksi. Kira-kira ya sekitar antara 5 sampai 7 juta. Antara 5 sampai 7 juta. Ya. Maka Anda keluarkan di batas itu, antara 5 sampai 7 juta. Anda cicil sebisanya. Karena itu ada sebagian ulama yang menyarankan, bagi orang yang di akhir hayatnya dia merasa nggak yakin hartanya halal, dianjurkan bagi dia untuk berwasiat. Ditekankan bagi dia untuk berwasiat. Misalnya ya, menjelang dia wafat, dia merasa takut jangan-jangan nanti ada harta haram yang nyangkut di harta saya. Maka orang seperti ini ditekankan untuk berwasiat. Berapa wasiat maksimal? Wasiat maksimal itu sepertiga. Kamu wasiat sepertiga. Wasiat sepertiga diserahkan ke masjid atau ke pesantren atau ke lembaga-lembaga sosial keagamaan yang lainnya. Tujuannya barangkali kalau ada harta haram ini sudah tersisihkan sehingga nanti dia tidak ditanya oleh Allah atau tanggung jawabnya lebih ringan ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Hadi di Bekasi. Silakan Bapak. Dulu sebelumnya saya pernah memakan harta haram ya, uang haram di kerjaan sebelumnya. Dan setelahnya saya taubat gitu. Nah itu istilahnya kan uang haram itu kan udah jadi daging gitu. Itu gimana Ustaz cara tobatnya? Tobat itu langsung tobat diampunin atau gimana Ustaz? Terus yang kedua, boleh saya tanya Pak, harta haramnya asalnya dari mana? Bentuknya seperti apa? Korupsi Ustaz, baik. uang. Baik. Yang kedua? Yang kedua itu kan saya itu kan reseller jual makanan ya, dari si pembuat makanan dari tangan pertama. Terus saya jual lagi, saya punya reseller punya reseller lagi. Nah, karena resellernya itu nanyanya yang banyak, buat di mana atau di mana ininya, jadi saya ngakunya itu ngakunya buat sendiri gitu. Jadi
takutnya kalau saya bilang buat orang lain, jadi pelanggan saya tuh, reseller saya kabur gitu, Ustaz. Itu gimana solusinya? Apa saya dosa, apa saya jujur, apa gimana Ustaz solusinya? Baik, barakallahu fikum. Nah. Tayyib, sebenarnya nanti kita akan bahas lebih detail untuk bisa mengetahui bagaimana cara tobat ketika orang mendapatkan harta haram di bab lanjutannya, yaitu pembagian harta haram. Karena setelah kita paham pembagiannya, nanti kita akan bisa memahami bagaimana cara tobatnya. Dan juga saya sebutkan di bab khusus taubat dari harta haram di halaman 215. Namun jawaban sederhananya, korupsi yang itu sudah pernah dimakan dan ingin bertaubat, walhamdulillah, dan barangkali ini pengaruh dari kajian sunnah yang disampaikan oleh para asatidzah. Mereka mendakwahkan tauhid, tapi pengaruhnya sampai mereka meninggalkan hal yang haram yang tidak boleh mereka terima. Makanya kalau dakwah ini dianggap sebagai dakwah yang anti negara, ini sangat bertentangan dengan realita yang ada. Justru dakwah sunnah sangat mendukung keutuhan negara. Sebaliknya, dakwah yang anti sunnah, yang tidak mengajarkan tauhid, Anda bisa saksikan kebanyakan mereka adalah pelaku korupsi yang tahlilan, ya. Pelaku korupsi tahlilan. Dalam arti apa? Dia muslim. Tayyib. Kita coba kembali ke sini. Terus gimana untuk korupsi ini? Kembalikan harta itu. Kembalikan harta itu ke pemiliknya. Jika pemiliknya adalah perusahaan swasta, berarti Anda harus kembalikan ke perusahaan swasta itu. Jika pemiliknya adalah perusahaan negara atau Anda seorang ASN, maka Anda harus kembalikan ke negara. Berikutnya masalah teknis, gimana cara pengembaliannya? Nah, dulu sudah pernah kita sampaikan. Anda kembalikan dengan diserahkan ke Baitul Mal negara. Karena Ibnu Lutbiyah yang tadi menerima hadiah, dan itu merupakan gulul, hartanya diambil oleh Nabi SAW dan ditaruh di Baitul Mal. Sekarang saya kebingungan untuk mencari Baitul Mal. Baik, kalau Anda tidak bisa menyerahkannya ke Baitul Mal, maka Anda bisa berikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar Anda, sebagaimana yang ini diatur oleh undang-undang bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Berarti mereka punya hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari negara. Harta Anda atau harta yang Anda bawa harta milik negara, hasil korupsi tadi, serahkan kepada mereka dengan niat ini adalah harta negara yang saya berikan kepada orang-orang yang harus dipelihara oleh negara. Wallahu a'lam. Yang kedua, posisi Anda sebagai reseller makanan, dan ketika ada reseller lain yang tanya makanan ini dari mana, buatnya gimana, sebenarnya Anda tidak perlu berbohong, tapi Anda berhak untuk tidak memberikan jawaban, ya. Mohon maaf, ini bagian dari rahasia kami. Anda berhak untuk tidak memberikan jawaban, karena tidak memberi info itu tidak sama dengan memberi info tapi bohong. Karena itu bedakan antara menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita dengan tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita itu kedustaan. Tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita berarti Anda diam, Anda tidak ngomong, tidak cerita, dan itu diperbolehkan, ya. Karena itu kalau misalnya Anda khawatir reseller ini akan meninggalkan Anda jika diberitahu, maka Anda boleh tidak memberitahu. Ya mungkin nggak usah dibalas atau gimana. Yang jelas Anda berhak untuk tidak memberitahu. Wallahu a'lam. Nah. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu Ustaz. Terima kasih ini sudah yang kesekian kalinya. Baik. Ini dari Dindin Saripudin, Banjarsari, Ciamis. Mohon maaf nih, saya mau
minta penjelasan sejelas-jelasnya berkenaan dengan barang-barang ribawi gitu ya. Ya, kalau misalkan sudah dibahas, mohon maaf, mohon dijelaskan ulang ya. Kalau belum ya mungkin lebih baik itu karena menurut saya itu penjelasannya cukup luas gitu ya, mulai dari Pak, pertanyaan langsung Pak, hadisnya. bisa pertanyaan Ya, langsung. Pesannya mohon dijelaskan sejelas-jelasnya ya sampai ke hikmahnya tentang barang-barang ribawi itu ya Ustaz. Baik. Emas, perak, terus gandum dan sebagainya itu ya. Kalau nggak salah ada 6 gitu ya Ustaz. Baik. Terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, untuk penjelasan sejelas-jelasnya mungkin tidak bisa kita sampaikan di forum pagi ini, Pak. Dan alhamdulillah ada beberapa kajian saya seputar masalah riba yang sudah di-upload di YouTube. Anda bisa cari dan insya Allah itu semoga bisa mewakili pertanyaan permohonan Bapak penjelasan yang sejelas-jelasnya. Nah, kita coba bacakan pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Benarkah para sahabat dahulu untuk sekedar mencari dunia secukupnya saja, tidak sibuk bekerja dari pagi sampai larut? Benarkah para sahabat punya kebiasaan seperti itu ketika mencari dunia hanya secukupnya saja? Jawabannya mereka memang rata-rata adalah orang yang dalam pikirannya bagaimana caranya agar bisa bahagia di akhirat. Sehingga ketika mereka bekerja untuk kepentingan dunia, jelas mereka tidak meninggalkan yang wajib dan mereka tidak silau dengan dunia, sehingga tidak membuat mereka terlalu sibuk mikir dunia. Ya, meskipun mereka beraktivitas dunia, berdagang di pasar, bertani di kebun, sebagaimana itu kebiasaan orang Ansor. Kalau berdagang di pasar itu kebiasaan orang Muhajirin. Tapi mereka tidak melupakan kewajiban. Karena itulah, begitu para sahabat sudah banyak yang meninggal dan ganti generasi dengan munculnya orang-orang baru, yaitu para tabi'in yang tidak pernah ketemu Nabi SAW, semarak pasar tidak sebagaimana di masa silam, sehingga mereka sampai hampir ketinggalan Jumatan. Lalu oleh Utsman ibn Affan, dan ini di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu an, beliau memerintahkan seorang muadzin untuk adzan di Zawra. Zawra itu sebuah tempat dekat pasar yang ada di kota Madinah. Adzannya sekian jam sebelum khatib naik mimbar. Dan itu jadi dalil adzan 2 kali sebelum Jumatan, atau adzan 2 kali ketika Jumatan. Padahal dulu di zaman Abu Bakar yang masa kekhalifahannya 2 tahun dan sahabat masih sangat banyak. Di zaman Umar masa kekhalifahan beliau 10 tahun dan sahabat juga masih banyak. Suasana pasar nggak seperti itu. Mereka tahu waktu. Ini hari Jumat, sudah waktunya datang ke masjid. Paling pasarnya sebentar, pulang, kemudian mereka ke masjid. Begitu ganti generasi, kondisinya berbeda. Sehingga ada orang yang telat Jumatan. Mirip seperti zaman kita gitu ya. Begitu adzan baru mandi. Datang ketika khatib sudah mengucapkan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, baru datang. Sehingga pada waktu khatib naik mimbar di masjid baru ada 2 shaf, 3 shaf. Kalau masjidnya gede ya, masih banyak yang kosong di belakang. Seperti suasana yang bisa kita saksikan di belakangan ini. Sehingga Utsman masang muadzin yang jauh sebelum khatib naik mimbar adzan di Zawra. Zawra itu dekat dengan pasar Madinah. Akhirnya mereka berdatangan gantian atau berdatangan untuk Jumatan. Nah, wallahu alam. Baik. Silahkan. Terputus. Kita bacakan pertanyaan melalui WA. Artinya ada satu yang masuk. Silahkan. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Mau tanya soal investasi Ustaz. Jadi saya mau bikin aplikasi marketplace. Kemudian kita cari investor dan bagaimana sih caranya yang syar'i itu untuk investasi ini.
misalnya dia kasih 1 miliar, apakah terus pembagian profitnya itu setelah balik modal kepada investornya atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Investasi apapun, baik untuk kegiatan yang bentuknya fasilitas infrastruktur atau yang lainnya, idealnya bagi hasil dilakukan setelah balik modal. Lalu bagian pengelola apa? Kalau itu adalah unit bisnis yang menghasilkan profitnya lama, seperti marketplace, Anda mungkin bisa mendapatkan bagi hasil setelah berjalan sekian tahun. Unit bisnis yang long term, dia masa untuk bisa mendapatkan hasilnya lama. Ya, kalau misalnya Anda segera membutuhkan, karena Anda harus memberi nafkah kepada keluarga, yang bisa dilakukan memang bukan bagi hasil, tapi Anda kasbon, ya. Kasbon itu dalam arti ngutang ke pihak investor untuk kebutuhan nafkah keluarga. Ya, meskipun ini berat, ya, meskipun ini berat. Karena itu, jika memang Anda nggak sanggup di bagian ini, berarti akad yang dilakukan bukan akad mudharabah, tapi akad ijarah. Anda menawarkan jasa kepada investor, saya mau buat aplikasi, nanti Bapak bisa gaji saya per bulan sekian, dan nanti selanjutnya aplikasi itu menjadi milik investor, bukan milik Anda, karena Anda sudah digaji. Nah, itu Anda bisa mendapatkan masukan bulanan, tanpa harus menunggu apakah nanti aplikasi ini menghasilkan ataukah tidak. Wallahu ta'ala alam. Silahkan. Terputus. Kita angkat. Saya jualan jilbab secara online. Apakah kalau saya beriklan model jilbabnya pakai manekin bentuk badan dan kepala tanpa wajah diperbolehkan menurut hukum Islam? Ya, insya Allah ini yang paling ringan, dengan menggunakan manekin, dan idealnya sebenarnya tanpa kepala, ya, sehingga tidak hanya sebatas menghilangkan wajah tapi tanpa kepala. Wallahu a'lam. Silahkan. Anda kecilkan volume televisinya. Nah, silahkan. Silakan Bapak. Ya, halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fiikum Ustaz. Waalaikum barakallah. Alhamdulillah sudah dari kemarin sudah 2 pekan mau cobain Bapak. Ya, gini Ustaz, saya punya kasus transaksi Ustaz. Sekitar 5 tahun lalu saya melakukan kerjasama usaha dagang ponsel dengan seorang teman. Saya kasih dia sejumlah uang untuk menambah modal usahanya, dan kesepakatannya bagi hasil keuntungan, dan memang agak kecil persenannya untuk saya. Halo? Ya, silakan Pak. Jadi ya, menurut pengelola uang saya nanti bisa kembali 100% Ustaz. Karena kemudian awal-awal usaha itu jalan, kemudian tidak lama kena musibah, kecurian. Kemudian yang kedua dibawa kabur lagi sama pekerjanya, barang-barangnya. Ya, kemudian karena merasa banyak kerugian, ya pengelola tadi mengatakan saya kembalikan saja modalnya dengan cicil. Kemudian dia kembalikan 50% pertama. Kemudian sampai saat ini masih tersisa 50% tadi. Kira-kira Ustaz bagaimana transaksi hukum transaksi saya Anda tadi? sebagai pemodal? Iya Pak, saya sebagai pemodal. Baik. Apakah bisa kami buat kesepakatan baru bahwa yang sama-sama tidak merugikan kedua pihak, atau bagaimana Ustaz? Baik. Yang jelasnya usahanya masih jalan sampai saat ini Ustaz. Wallahualam modalnya dari mana, wallahualam Ustaz. Cuma tidak semaju itu kemarin lagi. Baik, cukup Bapak. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, prinsip yang ada dalam akad mudharabah maupun musyarakah, ya, bahwa modal tidak boleh dijamin. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya,
Nabi SAW bersabda, wala ribahu ma lam yudman, tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Dan itu salah satu di antara maknanya adalah tidak boleh memberikan jaminan untuk modal. Maka orang yang memberikan investasi di sebuah unit usaha, jika usaha itu rugi, tidak boleh dijamin, dalam arti ketika rugi tidak boleh minta dikembalikan. Kecuali untuk kerugian yang disebabkan karena keteledoran pihak pengelola. Berarti pengelola yang harus nanggung. Tapi kalau kerugian itu karena hal yang normal, seperti tadi, dicuri. Dicuri itu atas keteledoran pengelola ataukah tidak? Ya tergantung bentuk pencuriannya. Jika ternyata dicuri itu di kondisi misalnya tidak dijaga dengan baik, atau misalnya ditaruh di luar, ya. Intinya perbuatan itu menyebabkan barang itu dicuri, maka pengelola harus nanggung resiko. Tapi kalau pengelola sudah jaga dengan baik tapi tetap dicuri, ya itu musibah, dan musibah ditanggung bersama, bukan ditanggung oleh pengelola. Wallahu ta'ala alam. Apakah halal harta yang diberikan oleh pimpinan yang sumbernya dari hasil markup suatu proyek yang kemudian dibagi rata ke seluruh karyawan, di mana tindakan tersebut sudah biasa dan cabang-cabang serta pusatnya mengetahui hal tersebut? Terima kasih, Ustaz. Ini perusahaan? Ya, jadi perusahaan dapat proyek terus di markup, hasilnya dibagi-bagi. Perusahaan swasta. Baik. Swasta. Nah, perusahaan dapat proyek terus di markup. Nah, markup itu kan sudah korupsi, ya. Seharusnya beli dengan harga 10.000 di markup jadi 25.000. Ya, ini jelas korupsi. Terus nanti di akhir tahun dijadikan sebagai THR atau apa misalnya hadiah dan seterusnya. Anda nggak boleh nerima karena ini korupsi, hasil korupsi. Anda nggak boleh nerima, dan harta itu wajib dikembalikan kepada pihak yang diambil hartanya. Kalau itu milik negara berarti harus dikembalikan ke negara. Kalau itu milik swasta harus dikembalikan ke swasta. Ini sudah jadi kebiasaan bertahun-tahun. Nah, ini kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan. Dan mungkin akan sangat beresiko ketika Anda menyampaikan langsung ke atasan. Mungkin Anda akan dibenci satu kantor gara-gara tidak mau menerima. Tapi ingat, resiko dalam hal seperti ini lebih kecil dibandingkan resiko kelak di hari kiamat, karena harus ditagih banyak orang. Bersabar meskipun beresiko, semoga semakin menambah pahala insyaallah taala. Tayyib. Satu pertanyaan lagi. Dari Safdah TV, Ustadz, kalau harta orang tua berupa rumah, tapi beliau sudah meninggal, beliau sebelum meninggal tidak ada wasiat. Saya yang lagi belajar agama belum tahu kalau rumah itu dari harta halal atau harta haram. Bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Hukum asalnya dihukumi harta halal, dan Anda tidak bisa memvonis itu harta haram ketika tidak tahu asal usulnya. Sehingga kembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya adalah harta halal. Karena itu silahkan dibagi sesuai dengan aturan Allah dalam masalah pembagian warisan. Wallahu a'lam. Saya yang lagi Baik, silahkan. Mohon dikecilkan volume televisinya. Ya, Ustaz, mau tanya, Ustaz. Jadi ada dua kondisi, Ustaz. Yang pertama, Ana sudah bekerja sama dengan supplier. Lalu kondisi kedua, Ana sudah bekerja sama dengan kurir untuk COD. Nah, untuk transaksinya, Ustaz, jika ada pesanan dari buyer dengan akad COD, bayar di tempat, Ana pesan ke supplier, bayar tunai, Ustaz. Lalu supplier
kirim barang memakai kurir yang sesuai rekomendasi Ana. Lalu buyer menerima paket dan bayar tunai ke kurir. Lalu kurir tersebut transfer ke Ana setiap seminggu sekali. Nah, bagaimana dengan transaksi ini, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Apakah Bapak sudah punya hubungan dengan supplier sebagai apa? Sebagai reseller, Ustaz. Jadi kalau misalkan saya udah kerjasama, kalau barang retur itu bisa dikembalikan gitu, Ustaz. Baik, berarti posisi Anda kan tidak beli ya dari supplier itu? Tidak pernah menerima barang itu? Tidak, Ustaz. Tayyib. Nah, cukup insyaallah. Wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, yang saya pahami, jika memang Anda adalah wakil dari supplier dengan izin resmi dari supplier untuk memasarkan barangnya, insya Allah tidak masalah ketika Anda menjual langsung ke buyer tanpa pernah menerima barang itu, tanpa pernah melihat barang itu. Karena kalau Anda wakil, berarti posisi Anda sebagai kepanjangan tangan dari pihak supplier, sehingga Anda meskipun tidak pernah memegang barang itu, Anda boleh untuk menawarkannya ke buyer. Tapi kalau Anda harus beli, Anda beli dulu ke supplier, Anda bayar, sehingga Anda punya deposit di supplier. Begitu ada yang beli, Anda tinggal minta barang, kemudian antar ke buyer dan seterusnya. Maka skemanya perlu diluruskan, karena orang tidak boleh menjual barang yang sudah dia beli sampai diterima terlebih dahulu. Berarti posisi Anda deposit ke supplier, Anda sudah beli barang. Bolehkah Anda menjual barang ini? Misalnya barang X, bolehkah Anda menjual barang X ini? Belum boleh. Sampai barang X itu tiba di tempat Anda, jadi milik Anda, sudah Anda terima, baru boleh Anda jual ke buyer. Tapi kalau langsung dikirim dari supplier ke buyer melalui kurir, nah ini jelas tidak diperbolehkan, karena posisi Anda sebagai penjual belum pernah menerima barang itu. Dan Nabi SAW mengatakan, La tabi'u hatta taqbidah. Jangan kau jual barang itu sampai kau menerimanya. Sehingga tunggu diterima dulu, baru dijual. Lain halnya kalau posisi Anda sebagai wakil. Kalau posisi Anda sebagai wakil, nggak masalah Anda jual sebelum Anda menerima barang itu. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Channel.